Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana, mahasiswi UT Jakarta, Prodi Manajemen S1. Yang saya hormati Ibu Zunida selaku tutorial Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang vaksinasi COVID-19. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutuskan rantai penularan COVID-19. Vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian dan keamanan dan keampuhannya ada. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19, lansia di atas 50 tahun, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat yang usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih dari 3 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau disebut KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan efek samping yang dihasilkannya. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksinasi COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatma MUI Pusat bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi bukan hanya satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double masker, dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai vaksinasi COVID-19. Mari kita bersama-sama menerapkan protokol kesehatan dengan ketat agar pandemi ini cepat berakhir dan situasi menjadi normal kembali. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada kata-kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.